gunakan aja untuk sebagai pelumas menggunakan cairan minyak singer atau biasa digunakan untuk minyak mesin jahit teman-teman, agar dia lebih lancar. Caranya simpel sih, tinggal diteteskan aja minyak singer begini teman-teman, sampai betul-betul lancar antara as dan businya. Dia akan ringan begitu diputar teman-teman. Kalau diputar sudah lancar di kedua sisi, baru kita akan merakit kipas angin ini kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abin Zahir Teknik. Kali ini kita akan coba memperbaiki kipas angin yang mati teman-teman. Tapi kalau saya lihat ini matinya disebabkan bukan karena rusak, melainkan karena kotor atau di dalam busingnya terdapat banyak kotoran sehingga mengakibatkan busing berat untuk berputar. Tuh bisa dilihat teman-teman, pada saat kita tes menggunakan tangan aja, kipas angin ini begitu lambat untuk berputarnya. Kemungkinan untuk mesin dan dinamonya tetap baik, hanya saja terjadi kerusakan atau kotor pada bagian businya. Kenapa? Karena sewaktu saya putar begini begitu berat teman-teman, berarti ada kemungkinan kipas angin ini tidak mengalami kerusakan, hanya kotor pada bagian busing. Kita akan coba membersihkan dan sekalian kita cek apakah dinamo kipas angin ini masih bagus. Kita akan melakukan pembongkaran satu-satu untuk dinamo kipas angin ini teman-teman. Ini ya teman-teman, kita akan melakukan pengetesan apakah kipas angin ini masih bagus atau tidak. Kipas angin ini masih bagus teman-teman, hanya saja karena busingnya yang begitu kotor, waktu saya raba masih ada dengungan teman-teman di dinamo ini. Berarti kipas angin ini dalam keadaan baik, hanya mengalami kerusakan di busing yang begitu kotor sehingga mengakibatkan busing ini menjadi macet. Kita akan membongkar dan membersihkan busingnya teman-teman. Bongkar bagian baling-baling teman-teman. Ini pasti kipas angin orang kaya teman-teman, karena tidak pernah dibersihkan. Bongkar ini, bongkar tutup covernya. Begitu kotor ya teman-teman. Ini aja enggak mau gerak teman-teman, diputar pakai tangan enggak mampu teman-teman. Nih tangan saya aja enggak mampu muter. Ternyata kipas angin ini pernah dikanibal teman-teman. Ini biasanya sama tukang servis, dia biasa menggunakan kapasitor ukuran 1,2 pikofarad, tapi di kanibalnya aja teman-teman, dibuat dua, tujuannya agar supaya kipas angin ini lebih kenceng ketika muternya teman-teman. Tapi kenyataannya kipas angin ini karena begitu kotor sehingga terjadi jim atau macet pada bagian businya. Kita akan coba membersihkan dan memukarnya.
begini teman-teman. Kalau begini lebih enak pada saat melakukan pembersihannya. Berarti kita juga harus mencabut bagian gearbox teman-teman. Ini untuk gearbox dipasangin ya. Yang mengakibatkan dia macet. Nah, di busing ini ngejim teman-teman. Nih, sehingga bukan busingnya yang berputar, tapi dari rumah busingnya teman-teman. Semestinya yang berputar itu bagian asnya teman-teman, dan busingnya ini mantap teman-teman. Tapi ini kebalikannya teman-teman. Busingnya yang mantap, asnya yang berputar ini. Nih, dalam teman-teman. Kita cabut teman-teman. Dicabut aja keras teman-teman. Ini teman-teman, asnya juga sudah kalah. Ini mesti dibersihkan sebersih-bersihnya. Kalau ada di amplas halus. Tapi kalau untuk dikembalikan ke grey atau counternya, biasanya dilakukan penggantian as teman-teman. Sebetulnya ini masih bisa dibersihkan ataupun di amplas sampai betul-betul dia bersih dan lancar lagi teman-teman. Kita akan coba melakukan pembersihan aja. Oke teman-teman ya, ini semestinya kipas angin ini begitu diputar menggunakan tangan ringan begini teman-teman. Ini menandakan bahwa kipas angin ini dalam keadaan baik perputaran antara as dan busing teman-teman. Kalau teman-teman bingung yang mana namanya as, yang namanya busing, ini yang panjang ini disebut dengan as, sementara yang bundar atau bulat ini disebut dengan busing atau pengganti bearing teman-teman. Ini untuk kipas angin model lama. Kalau yang model sekarang ini dia sudah menggunakan bearing teman-teman. Jadi untuk perawatannya lebih enak menggunakan bearing. Di busing ini pengaruhnya sangat besar teman-teman. Pada saat busing ini kotor, dia akan lengket ke sini atau disebut dengan jam. Begitu dia jam, kipas angin akan berat berputarnya teman-teman. Jadi kebersihan untuk daerah busing ini sangat dibutuhkan untuk pengoperasian kipas angin teman-teman. Gunakan aja untuk sebagai pelumas menggunakan cairan minyak singer atau biasa digunakan untuk minyak mesin jahit teman-teman, agar dia lebih lancar. Caranya simpel sih, tinggal diteteskan aja minyak singer begini teman-teman, sampai betul-betul lancar antara as dan busingnya. Dia akan ringan begitu diputar teman-teman. Kalau diputar sudah lancar di kedua sisi, baru kita akan merakit kipas angin ini kembali teman-teman. Saya baru membersihkan untuk bagian belakang, tapi untuk bagian depan belum dibersihkan. Nanti saya akan tes teman-teman. Apabila dia lancar, berarti kita tinggal melakukan pemasangan. Saya akan coba putar dengan tangan. Ini masih belum lancar teman-teman, berarti saya akan melakukan pembersihan dulu untuk bagian depannya. Kita sudah membersihkan antara as dan busing ya. Sekarang kita akan mulai melakukan perakitan pada kipas angin ini. Kita pasang dulu bautnya, baut untuk penguncian bagian bawah. Nah ya teman-teman, sudah mampu diputar dengan menggunakan tangan. Semestinya kalau kita ganti as dan busing baru, dia akan lebih ringan lagi pada saat dilakukan pemutaran tangan. Kita akan coba tes menggunakan arus listrik, apakah berfungsi atau tidak.
dari kipas angin ini. Sebelum kita rakit, kita akan ngetes dulu teman-teman menggunakan listrik. Kita akan melakukan pengetesan dengan menggunakan arus listrik teman-teman. Apakah berfungsi atau tidak kipas angin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berfungsi ya teman-teman. Kipas anginnya sudah mulai menyala ya. Dan ini kita matikan. Makanya tahu ini kita kasih jari teman-teman untuk menandai adanya putaran jadi mampu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan perakitan untuk kipas angin ini. Untuk terakhir teman-teman, kita tinggal memasang tutup dari kipas angin ini atau pengaman. Sudah selesai teman-teman pemasangan kipas angin kita. Terakhir kita tinggal memasang untuk handle gearboxnya untuk otomatis atau untuk pada saat berputar. Oke, kita akan melakukan pengetesan. Sudah dicolok. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang telah menonton channel Abian Zahir Teknik, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah membantu subscribe, like, komen, dan share. Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.